Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya selama membantu dokter peri kecil, Xiaoyan juga telah mendapatkan mutiara hati dari altar kuno Yang Huo. Namun pada saat yang sama, tiba-tiba iklim tropis kota Ye berubah membeku. Kepingan salju kecil perlahan turun dari langit di depan tatapan tertegun dari tak terhitung banyaknya orang. Ketika seseorang melihat ke kejauhan, terlihat sosok putih yang tak terhitung jumlahnya perlahan mengelilingi kota dan datang dari segala arah. Sosok kulit putih ini mengenakan lencana serupa di dada mereka. Akhirnya lembah sungai es telah tiba. Dengan munculnya orang-orang dari lembah sungai es ini, akhirnya pertempuran yang mengerikan tidak bisa terhindarkan. Saat ini Yao Tian melawan Tian Xuangzi yang merupakan seorang Daozun. Dan Xiaoyan berhadapan dengan pelindung Wu dari Hall of Soul. Ketika Xiaoyan berhadapan dengan pelindung Wu, Xiaoyan telah menggunakan Skyfire 3 perubahan misterius langkah ketiga yang membuat semua orang tercengang. Pada saat ini api putih pekat melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan di depan banyak mata yang terkejut. Setelah kembalinya nyala api, aura yang sangat kuat perlahan meletus dari tubuh Xiaoyan. Sungguh Skyfire 3 perubahan misterius yang sombong. Setelah tubuhnya secara bertahap beradaptasi dengan jenis energi liar dan keras ini, bahkan Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara sejuk dengan lembut. Tidak heran Tang Zhen menyuruhku untuk menghindari menggunakan 3 perubahan kecuali aku tidak punya pilihan. Kata-katanya memang penuh kebenaran. Ucap Xiaoyan dengan lembut mengepalkan tangannya. Dia merasakan energi yang melonjak di dalam tubuhnya dan sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi busur kecil. Berdasarkan tebakan Xiaoyan sendiri, kekuatannya saat ini kemungkinan telah mencapai level 7 bintang Daozong. Dengan kata lain, Skyfire 3 perubahan misterius telah menyebabkan kekuatannya meningkat 5 bintang. Transformasi Xiaoyan ini juga menarik perhatian Tian Huozunze dan Tian Xuangzi yang saat ini saling berhadapan tanpa bertarung. Pada saat ini Tian Huozunze mengangguk sambil tersenyum. Namun mata Tian Xuangzi melirik sejenak sebelum sedikit mengerutkan kening. Setelah Xiaoyan secara bertahap beradaptasi dengan energi yang agung, dia sekali lagi mengangkat penguasa berat suan. Dia sedikit mengangkat kepalanya dan matanya tertuju pada pelindung Wu yang kabut hitamnya telah menegang. Dan Xiaoyan kemudian melirik penatua Tianze yang ada di sampingnya, yang ekspresinya berubah menjadi suram. Orang tua, aku berkata bahwa aku akan mengambil kehidupan lamamu hari ini. Ucap Xiaoyan. Sungguh kata-kata yang arogan. Teknik rahasia ini mungkin secara signifikan meningkatkan kekuatanmu. Tetapi pada akhirnya ada batasan waktu. Setelah batas waktu dari teknik rahasia tercapai, kau hanya akan menjadi orang yang tidak berguna. Ucap pelindungmu. Sebelum itu terjadi, ada lebih dari cukup waktu untuk membunuhmu. Ucap Xiaoyan tersenyum. Tepat ketika pelindung Wu baru saja mundur 2 langkah, ruang di depannya tiba-tiba berfluktuasi. Sesosok hantu tiba-tiba muncul. Penguasa berat suan yang diselimuti oleh api hijau giok membawa kekuatan yang mengerikan yang menyebabkan kulitnya terasa dingin. Penguasa berat suan menempel di depan pelindung Wu saat itu melewatinya. Meskipun gagal melakukan kontak, panas yang terkandung di dalamnya masih menyebabkan wajah pelindung Wu langsung berubah menjadi merah cerah. Kecepatan bocah ini menjadi sangat cepat setelah menggunakan teknik rahasia itu. Bahkan aku tidak bisa mengikutinya. Ucap pelindung Wu tanpa sadar merasakan kemarahan. Pelindung ini tidak percaya bahwa kau sebagai generasi yang lebih muda dapat membalikan langit ketika bahkan Yao Chen tidak dapat melepaskan tanganku. Raungan geram baru saja terdengar ketika pelindung Wu tiba-tiba mengubah segel yang dibentuk oleh tangannya. Piton langit pengunci 100 jiwa.
Setelah menelan bayangan hitam, rantai berwarna hitam menjadi lebih tidak biasa. Segera teriakan dingin yang pekat tiba-tiba terdengar. Banyak rantai berwarna hitam yang mencapai ke langit segera mengeluarkan suara dentang saat mereka berkumpul bersama. Hanya dalam sekejap, mereka berubah menjadi ular piton hitam besar yang tampak hidup. Pergilah. Pada saat ini kabut hitam bergoyang saat suara padat dan dingin terdengar. Mata besar piton hitam besar itu segera menunjukkan kilatan hitam. Itu mengayunkannya merobek ruang dan bergegas menuju Xiaoyan dengan cara seperti kilat. Namun pada saat ini Xiaoyan tetap di langit. Matanya sedingin es saat dia melihat ular piton hitam besar yang tersentak dengan suara angin yang bertiup kencang. Dia menghirup nafas lembut sebelum tiba-tiba dengan erat mengepalkan penguasa suan berat di tangannya. Tsunami yang memecah api. Pada saat ini tubuh Xiaoyan baru saja bergerak ketika penguasa berat suan itu tiba-tiba diayunkan. Segera itu dengan kejam meretas piton hitam. Gelombang demi gelombang suara logam emas meletus. Percikan api ditembakkan ke segala arah. Namun serangan ini hanya menyebabkan tubuh ular piton hitam sedikit bergetar. Penguasa mengalir 6 tubuh bersama. 6 gabungan api. Ekspresi Xiaoyan gelap dan dingin setelah serangan penguasa telah jatuh. Dia mengubah teknik penguasa berat suannya, yang menyebabkan beberapa sesepuh lembah sungai es merasakan kulit mereka mati rasa lagi. Dan itu mengenai piton hitam. Buka segel gunung. Segera segel tangan Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Matanya sedingin es saat tangan kirinya tiba-tiba menyerang ke depan. Itu membawa kekuatan yang sangat besar dan kuat saat dengan kejam mendarat di dahi piton hitam. Banyak rantai di dahi piton hitam itu hancur berantakan setelah telapak tangannya jatuh. Segel pembalik laut. Telapak tangan kiri meludahi gunung sedangkan tangan kanannya membalik lautan. Dengan mengandalkan kekuatan menakutkan yang telah diperoleh dengan Skyfire 3 perubahan misterius, Xiaoyan telah menggunakan 2 segel keterampilan segel dewa bersama. Jika Sun Er melihat penguasaan seperti itu, dia pasti akan terkejut. Tubuh ular piton raksasa itu perlahan menegang. Sesaat kemudian tubuhnya perlahan runtuh. Pada saat ini piton jiwa gelap yang telah diciptakan oleh pelindung Wu telah hancur di hadapan rangkaian teknik Dou yang ganas dari Xiaoyan. Sambil melihat piton jiwa gelap yang telah dibunuh oleh Xiaoyan dengan cara seperti petir, bahkan pelindung Wu sendiri merasa sangat tidak percaya. Matanya terkejut saat dia melihat sosok sombong di udara. Nafasnya bahkan belum keluar dari tenggorokannya ketika matanya tiba-tiba menyusut. Sosok di udara perlahan menghilang. Pada saat yang sama, ruang di depan pelindung Wu menjadi terdistorsi. Sesosok muncul secara misterius. Wajah muda itu menunjukkan senyum garang, tangannya berisi teratai yang indah dan cantik yang berputar dengan tenang. Telapak tangan ini untuk guruku. Keganasan di wajah Xiaoyan perlahan menyebar. Pada saat yang sama, teratai api di tangannya ditembakkan seperti kilat. Akhirnya itu dengan keras ditekan ke tubuh pelindung Wu di depan matanya yang terkejut. Segera suara yang menggetarkan jiwa sekali lagi meledak. Ledakan yang menggetarkan jiwa terdengar. Gelombang api yang bergelombang menyapu langit saat ini. Mata yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dengan mengandalkan kekuatan Daozong bintang 2, dia telah mengalahkan pelindung Wu, yang kekuatannya telah mencapai bintang 8 Daozong. Situasi seperti itu sangat sulit dipercaya di mata semua orang. Jarak antara setiap bintang di kelas Daozong sangat lebar. Mencoba melawan lawan melintasi bintang bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Namun situasi yang muncul di depan mereka menyebabkan kulit di kepala sejumlah orang menjadi mati rasa. Pada saat yang sama, kelompok Tianse dengan cepat menarik jarak di hadapan gelombang api yang menyebar.
Kekuatan bertarung menakutkan yang tiba-tiba dilepaskan Xiaoyan bahkan menyebabkan dia merasa agak takut. Pada saat yang sama, anggota klan Ye yang berada di dalam manor klan Ye menyaksikan pertempuran yang sangat intens di langit. Mereka tanpa sadar menghirup udara sejuk terutama Yezong. Matanya menunjukkan ketidakpercayaan. Tidak heran Xinlan begitu yakin bahwa dia bisa menyelamatkan klan Ye kita. Orang ini memang luar biasa. Pada saat ini kabut hitam yang meresap di sekitar pelindung Wu telah benar-benar habis. Setelah kehilangan penutup kabut hitam, tubuh agak ilusi pelindung Wu terlihat di depan mata yang tak terhitung jumlahnya, memicu banyak seruan. Ini sebenarnya adalah tubuh spiritual. Hal of Soul ini memang aneh. Bahkan pelindung di aula adalah tubuh spiritual. Tidak heran mereka mengumpulkan jiwa-jiwa dari berbagai tempat. Mungkinkah itu karena ini? Mata pelindung Wu menjadi sedikit suram setelah mendengar banyak percakapan pribadi di sekitarnya. Ledakan teratai api dari Xiaoyan sebelumnya telah menghancurkan pertahanan terkuatnya. Pada saat yang sama, itu menyebabkan dia menderita cedera serius. Tatapan pelindung Wu berkedip, matanya dipenuhi dengan keengganan saat dia menatap Xiaoyan. Namun dia masih merasa sangat terkejut dengan kekuatan bertarung menakutkan yang ditunjukkan Xiaoyan sebelumnya. Tidak heran bocah ini bisa masuk ke aula 2 kali. Dia memang memiliki beberapa kemampuan. Ucap pelindung Wu mengatupkan giginya. Dia sepertinya salah menghitung situasi hari ini. Dia tidak pernah menyangka semut saat itu dapat tumbuh ke tahap yang luar biasa. Sepertinya aku perlu kembali dan mengirimkan informasi ini sehingga Hall of Soul akan mengirimkan beberapa pelindung tambahan. Namun ketika pikiran ini baru saja terlintas di hati pelindung Wu, seketika jantungnya tiba-tiba mendegang. Ketika tubuhnya ditarik, sesosok aneh muncul di tempat dia berada sebelumnya. Sebuah tinju yang dibungkus oleh api hijau giok dengan keras menghantam udara kosong. Setelah kau kehilangan kabut hitam, kau ahli dari Hall of Soul setara dengan harimau yang kehilangan cakarnya. Kau tidak menimbulkan ancaman. Senyuman dingin muncul di wajah Xiaoyan setelah tinjunya meleset. Tubuhnya bergetar dan menghilang secara misterius. Pelindung Wu merasakan hawa dingin di hatinya saat melihat sosok Xiaoyan menghilang sekali lagi. Segera serangan Xiaoyan menghantam dada pelindung Wu. Saat ini mulut pelindung Wu segera mengeluarkan teriakan menyedihkan setelah dia dipukul dengan kejam oleh telapak tangan. Sosok ilusinya dengan cepat bergetar saat ekspresinya berubah menjadi pucat pasi. Jika pukulan Xiaoyan ini tidak dihalangi oleh sisa gelombang dari roh-roh yang meledak, kemungkinan itu akan merenggut nyawa pelindung Wu. Penatua Tianse, bantu aku. Sosok seperti hantu Xiaoyan sekali lagi muncul di depan pelindung Wu setelah raungan baru saja terdengar. Wajah Xiaoyan terangkat menjadi senyum buas saat tinjunya dengan kejam menghantam kepala pelindung Wu. Namun tepat ketika tinjunya hendak menabrak kepala pelindung Wu, sosok tua muncul dengan cara seperti kilat. Tangan keriputnya meraih tangan Xiaoyan. Anak muda, mengapa kau memiliki aura membunuh yang kuat? Tianse memegang tongkatnya yang berbentuk ular dan tangannya yang lain meraih tinju Xiaoyan saat dia perlahan bertanya. Segera tubuhnya dengan cepat mundur beberapa langkah dan membawa pelindung Wu yang berada di belakangnya. Penatua Tianse, bantu aku menangkap bocah ini. Hall of Soul akan mengucapkan banyak terima kasih. Jika kau merasa itu merepotkan, kau juga bisa menundanya. Aku sudah mengeluarkan sinyal. Sebentar lagi akan ada beberapa ahli dari Hall of Soul yang akan membantu. Saat itu bocah ini pasti akan kesulitan kabur. Mata pelindung Wu kejam saat mereka menatap ke arah Xiaoyan. Pada saat ini dia juga mengerti bahwa dengan kekuatannya sendiri tidak mungkin untuk menangkap Xiaoyan. Tianse tersenyum dan mengangguk di hadapan kata-kata pelindung Wu.
Akan ada keuntungan yang cukup besar jika bisa berteman dengan faksi yang kuat seperti Hall of Soul. Selain itu, dia sudah memiliki niat membunuh terhadap Xiaoyan di dalam hatinya. Secara alami, dia tidak akan menolak permintaan pelindung Wu. Tianse melambaikan tangannya dengan lembut dan berkata, "Bing Xuan, Bing Hua, anak nakal ini agak aneh. Kalian berdua harus bergandengan tangan denganku dan menggunakan kecepatan tercepat untuk menangkapnya." Kedua sesepuh lembah sungai es di samping terkejut ketika mereka mendengar kata-katanya. Mereka segera menjawab dengan sedikit ragu. "Penatua Tianse, ada begitu banyak orang yang menonton. Bukankah sedikit tidak pantas bagi kita bertiga untuk menyerang anggota generasi yang lebih muda bersama-sama?" Hahaha, generasi yang lebih muda. Tianse tertawa terbahak-bahak saat mendengar pertanyaan mereka. Dia melihat mereka berdua dan berkata, "Bahkan jika kalian berdua harus bergandengan tangan untuk menangani anak nakal ini, kemungkinan kalian akan menemui ajal kalian," ucap Tianse. Bing Xuan dan Bing Hua langsung terkejut. Kekuatan mereka berdua baru saja mencapai bintang 7 Daosong. Mereka jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan pelindung Wu. Namun akhir menyedihkan dari pelindung Wu sebelumnya telah disaksikan oleh mereka. Jika Tianse tidak ikut campur, kemungkinan besar dia akan mati di tangan Xiaoyan. Oleh karena itu mereka tidak dapat menemukan apapun untuk menyangkal perkataan Tianse. Bagaimanapun kata-katanya memang benar. Segera Bing Xuan dan Bing Huan bertukar pandangan satu sama lain sebelum mengatupkan gigi dan menganggukkan kepalanya. Segera mereka menggerakkan tubuh mereka dan membentuk formasi segitiga dengan Tianse mengelilingi Xiaoyan dalam prosesnya. Aura tajam perlahan mengunci Xiaoyan. Banyak seruan segera dipancarkan dari kota Ye saat mereka melihat pemandangan ini di langit. Lembah sungai es ini bermaksud untuk mengerahkan 3 sesepuh pada saat yang sama untuk menangani pemuda yang tidak dikenal itu. Saat ini Tianse mengabaikan keributan di bawah. Setelah kau menggunakan Skyfire 3 perubahan misterius, kau memang sangat kuat. Namun kau tidak dapat membalikan keadaan hari ini. Jika kau menyerah sekarang, kau masih dapat menghindari penderitaan. Ekspresi Xiaoyan berangsur-angsur menjadi tenang. Tangannya ditekan dengan lembut. Setelah itu mereka membentuk banyak segel aneh. Setelah segel yang diganti, suhu di sekitarnya tiba-tiba melonjak. Teknik mengusir api 5 cincin. Ini adalah langkah terakhir Tian Huozunze. Xiaoyan tidak pernah benar-benar melepaskannya sejak dia mulai berlatih. Oleh karena itu dia juga memiliki sedikit pengetahuan tentang kekuatan keterampilan Dao ini. Yang diklaim oleh Tian Huozunze hampir sebanding dengan keterampilan Dao kelas Tian. Hari ini, bagaimanapun keterampilan Dao ini benar-benar dilepaskan oleh tangan Xiaoyan karena situasi berbahaya ini. Segera segel yang dibentuk oleh tangan Xiaoyan tiba-tiba menegang. Dia mengepalkan tangannya dan nyala api berwarna biru tua perlahan melengkung dan naik dari telapak tangannya. Api biru tua ini disebut api iblis laut. Teknik mengusir api 5 cincin membutuhkan 5 jenis api untuk membentuk 5 roh api yang berbeda. Serigala, macan tutul, singa, harimau, dan naga. Hanya ketika kelima jenis roh api muncul bersama, barulah mungkin untuk membentuk formasi mengusir api 5 cincin. Kekuatannya sangat menakutkan. Namun agak disayangkan Xiaoyan hanya mampu membentuk 3 sosok dari 5 roh menggunakan 3 jenis api surgawi. Dengan demikian, kekuatannya akan sedikit berkurang. Segera segel tangan Xiaoyan berubah sekali lagi setelah membentuk roh serigala api. Manik merah menyala diam-diam muncul di telapak tangannya. Sinar matahari dari langit menyebabkan sekelompok besar api berwarna putih muncul di telapak tangan Xiaoyan. Dengan kemampuan pengendalian api Xiaoyan saat ini dan praktik keterampilan penciptaan api, dia telah mencapai persyaratan yang telah diperlukan untuk teknik mengusir api 5 cincin ini.
Pada saat ini seekor serigala api besar dan macan tutul api berdiri di depan Xiaoyan dengan cara yang ganas. Mereka mengeluarkan raungan rendah ke kelompok Tianze. Sementara kelompok Tianze merasa terkejut, tangan Xiaoyan sekali lagi berubah dengan cepat. Api hijau tak terlihat dan putih pekat perlahan muncul dari telapak tangannya satu demi satu. Dalam beberapa menit, roh api singa, roh api harimau, dan roh api naga yang seperti kehidupan lahir dari api surgawi yang berputar itu segera muncul di tempat ini. Langit bergetar mengikuti kemunculan 5 jenis roh api ini. Sesaat kemudian, banyak tatapan dilemparkan ke 5 roh api besar di samping Xiaoyan. Teknik mengusir api 5 cincin. Tidak disangka bahwa anak kecil ini telah berlatih sampai tahap ini. Dengan mempraktikkan teknik Douku, dia dianggap telah memperoleh sebagian dari warisanku. Ucap Tian Huozunze, matanya juga tertarik. Kejutan melintas di matanya ketika dia melihat 5 roh api yang dikenalnya. Sudut mulutnya langsung sedikit senang. Cara lembah sungai es ini dalam melakukan sesuatu benar-benar cocok dengan kata tercela. Lupakan tentang menindas seseorang yang lebih muda hanya karena kau lebih tua. Sekarang kau bahkan ingin menindas orang lain dengan angka. Itu benar-benar mengurangi prestise sekte besarmu. Ucap Tian Huozunze melirik Tian Xuangzi di depannya. Pemenang menjadi raja sedangkan yang kalah menjadi bandit. Lembah sungai esku hanya peduli dengan hasil saat melakukan apapun, bukan proses bagaimana melakukannya. Ucap Tian Xuangzi tersenyum di hadapan ejekan Tian Huozunze. Pada saat ini ekspresi kelompok Tianze segera berubah sedikit saat mata mereka tenggelam saat melihat 5 roh api di sekitar Xiaoyan. Jangan tunda lagi, serang! Tianze merasakan sedikit ketidaknyamanan di dalam hatinya. Ekspresinya suram saat dia membanting tongkat jalan berbentuk ular di tangannya ke bawah. Dan dia berteriak dengan suara yang dalam. Bing Xuan dan Bing Hua mengangguk sedikit setelah mendengar kata-kata Tianze. Mereka melipat tangan mereka dan aura sedingin es melonjak dengan cepat. Segera itu berubah menjadi 2 pedang es yang berkelap-kelip. Pada saat ini, 5 roh api berlama-lama di sekitar tubuh Xiaoyan. Api panas terus-menerus keluar dari tubuh mereka. Temperaturnya yang tinggi bahkan menyebabkan ruang itu sendiri terdistorsi. Xiaoyan berdiri di tengah roh api dan ekspresinya sangat tenang. Pada saat tertentu dia mengangkat alisnya saat angin dingin yang tajam bertiup dari belakangnya, menyerang tempat fatal tepat di belakang kepalanya. Namun Xiaoyan tidak menggerakkan tubuhnya saat menghadapi serangan angin dingin yang tiba-tiba meletus ini. Roh api serigala dan macan tutul di samping memancarkan raungan rendah dan dalam. 2 gelombang api keluar dari mulut mereka dan sepenuhnya memblokir udara dingin yang mengalir deras dengan cara yang eksplosif. Teknik mengusir api 5 cincin dalam formasi. Serangan mendadak yang meletus juga memecahkan kebuntuan. Rasa dingin melintas di mata Xiaoyan. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah tiba-tiba saat teriakan dingin keluar dari mulutnya. Setelah teriakan Xiaoyan terdengar, 5 roh api di sampingnya mengeluarkan suara saat mereka bergegas keluar membentuk bentuk segi 5. Mereka benar-benar menutupi area dalam radius 100 meter saat mereka bergerak. Raungan rendah dan dalam dipancarkan dari mulut 5 roh api. Segera 5 pilar api dengan warna berbeda ditembakkan dari mulut mereka. Setelah itu mereka menembak langsung ke tubuh satu sama lain membentuk bentuk cahaya segi 5 yang sempurna. Setelah pilar api dipancarkan ke tubuh satu sama lain, permukaan kelima roh api itu memancarkan kilau cerah. Sinar cahaya saling bersilangan dan mengorbit. Dalam waktu singkat, mereka benar-benar telah menciptakan formasi cahaya yang sangat rumit di langit. Pada saat ini Tianze dan 2 lainnya juga terjebak dalam tirai api ini. Perubahan mendadak yang tidak terduga ini menyebabkan ekspresi kelompok Tianze berubah.
Penatua Tianse, energi afinitas api dalam formasi ini benar-benar terlalu liar dan keras. Daoqi di dalam tubuh kita sedang ditekan. Ekspresi bingsuan berubah saat dia mengucapkan beberapa kata-kata. Pada saat yang sama, wajah Tianse juga suram. Tatapannya gelap dan padat saat dia melihat ke arah Xiaoyan. Dia berbicara dengan nada yang tegas. Tidak perlu panik. Terlepas dari berapa banyak taktik yang dimiliki bocah ini, dia pasti tidak akan bisa mengalahkan kita bertiga. Oleh karena itu, jangan panik dan kehilangan fokus. Xiaoyan memandang kelompok Tianse dalam formasi. Segel tangan dari tangan Xiaoyan tiba-tiba berubah. Setelah transformasi tangannya, tirai api di sekitarnya mulai membentuk banyak riak. Segera nyala api 5 warna dan cemerlang melonjak keluar darinya. Setelah itu berubah menjadi lautan api yang mengisi formasi cahaya. Api 5 warna itu sangat indah. Namun ketika nyala api ini muncul, bahkan ekspresi Tianse menjadi jelek. 5 jenis nyala api bergabung dan saling merangsang. Ciptaan terakhir hanya bisa dijelaskan dengan kata mengerikan. Api membakar langit yang membakar. Ekspresi Xiaoyan sedingin es. Daoqi di dalam tubuhnya terus melonjak keluar dan akhirnya itu memasuki tirai api di sekelilingnya. Jarinya tiba-tiba menunjuk ketiga kelompok pria Tianse di bawah. Api 5 warna yang luar biasa menakutkan segera muncul seperti binatang buas saat menyapu ke arah kelompok Tianse. Xiaoyan saat ini telah mencapai kekuatan bintang 7 Daozong setelah melepaskan Skyfire 3 perubahan misterius. Tidak banyak jarak antara dia dan Tianse. Dan setelah menambahkan kekuatan bertarung yang meletus dari teknik mengusir api 5 cincin, bahkan Tianse tidak bisa menahan perasaan terkejut di dalam hatinya. Ekspresi Tianse sedikit berubah saat melihat nyala api berwarna-warni menyapu dari segala arah. Bingsuan dan Binghua di belakangnya juga merasakan kepala mereka menjadi mati rasa. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.